A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan dengan tema janganlah engkau berpisah pada Allah. Janganlah engkau berpisah pada Tuhan. Semoga pada kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah perenungan hati, memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak cucu kita kelak nanti. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya setiap manusia ini pasti semuanya menginginkan dirinya itu dalam kondisi dan situasi yang baik-baik saja, menginginkan kehidupannya itu yang serba tercukupi, menginginkan segala sesuatunya pasti menginginkan berkelimpahan. Dan itu merupakan sebuah kewajaran bagi setiap insan manusia. Tetapi perlu diingat dan perlu diketahui bahwasanya jika dirimu ini selalu bercinta, selalu bermunajat terhadap selain Allah, selalu mementingkan tentang urusan duniawiyah, maka dirimu juga akan diberikan hal itu. Dan dirimu akan diberikan sebuah penggantinya. Karena pada dasarnya manusia di dunia ini, Allah, Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan keinginan manusia hamba tersebut. Dan manusia itu tidak akan diberikan lagi pada saat nanti di akhirat. Jika kita ini hanya menginginkan kehidupan dunia, itu akan diberikan di dunia. Tetapi jika di dunia ini untuk akhirat, itu pun nanti juga akan diberikannya. Karena pada dasarnya Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan apa permintaannya dan sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan manusia ini kebanyakan mereka
hanya mementingkan tentang urusan duniawiah. Manusia itu akan diberikan di dunia tatkala mereka hanya memikirkan tentang dunia. Karena Tuhan itu sudah menghabiskan jatahnya manusia itu untuk dunia sesuai permintaannya hamba tersebut. Pertanyaannya buat saudara-saudariku, apakah dirimu ini akan mempertaruhkan kehidupan akhiratmu untuk kepentingan duniawiahmu? Jawabannya yang bisa menjawab hanyalah di hati panjenengan masing-masing. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apakah jika Anda ini ditinggalkan selain Allah, apakah dirimu bisa berharap padanya? Tentu tidak akan bisa. Dan selain Allah itu, pasti semuanya akan meninggalkanmu. Jika dirimu ini selalu bercinta terhadap selain Allah, jika dirimu ini selalu bercinta terhadap selain Tuhan, engkau ini pasti akan berpisah dan pasti akan ditinggalkannya. Engkau pasti ditinggalkan, entah itu ditinggalkan istri atau suami, entah itu ditinggalkan anakmu, harta bendamu, pangkat dan jabatanmu. Itu semuanya pasti akan meninggalkanmu. Walaupun engkau ini sudah bertemu mereka dan seolah-olah kekal hidup bersama mereka. Dan dunia ini pasti silih berganti. Contoh saja, tatkala kita ditinggalkan istri, tatkala mungkin ditinggalkan suami, ya disitulah Tuhan nanti akan menggantinya. Nah, itulah contoh daripada dunia ini sebetulnya hanyalah fata morgana, hanyalah permainan belaka. Dan hal itu akan tergantikan dan silih berganti. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun kita berada, perlu diketahui bahwa ada sesuatu yang tidak ada gantinya sama sekali. Apa itu? Perjumpaanmu terhadap Allah. Manakala engkau tinggalkan Allah, itu tidak akan pernah ada yang menggantikannya. Oleh sebab itu, janganlah pernah terbersit sedikit pun di dalam hatimu tentang perpisahan hatimu terhadap Allah. Karena hal itu tidak akan pernah ada yang menggantikannya.
perkara hatimu berpisah terhadap dunia, terhadap selain Allah itu boleh-boleh saja. Silahkan. Mengapa kita tidak diperbolehkan hati berpisah dengan Allah? Alasannya cuma satu, yaitu tidak ada yang bisa menggantikannya. Sebab perlu diketahui bagi saudara-saudaraku bahwasanya manusia ini ada dua golongan. Yang pertama itu adalah golongan manusia yang hidupnya untuk selalu berjumpa dengan Allah. Lalu yang kedua, manusia yang hidupnya untuk berjumpa selain Allah. Dan kedua-keduanya itu sudah pasti ada konsekuensinya. Sudah pasti ada imbal balik dan balasannya. Antara golongan yang selalu ingat terhadap Allah dan yang hanya selalu ingat terhadap selain Allah, yang kami sebut hatinya hanya untuk urusan jasad jasmaniah ini saja. Manusia itu ada dua golongan itu. Perlu diketahui sebagai saudara-saudaraku bahwasanya di dunia ini paling hanya berapa tahun umur manusia ini. Dan hal ini jika engkau selalu bercinta sama dunia, itu tidak akan ada yang bisa menolongmu. Dan hal ini tidak ada manfaatnya. Seolah-olah kemewahan dunia ini ada manfaatnya. Itu seolah-olah. Hanya pikiran manusia saja yang terjebak di situ. Tetapi sebenarnya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Wahai saudara-saudaraku, apakah engkau ini tidak mengerti bahwa yang bisa memberi manfaat dan mudarat ini hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa? Banyak saudara-saudara kita ini tidak menyadari, banyak tidak mengerti, dan mereka nanti akan sadar tatkala nafas sudah di tenggorokan. Mereka akan sadar, tetapi hal itu sudah terlambat. Kemana saja dirimu selama ini? Kemana saja dirimu ini pada waktu hidup di dunia? Sekarang nafasmu sudah di tenggorokan, engkau baru mulai sadar. Sudah terlambat. Akhirnya, kalau di dalam bahasa syariat, itulah bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup dan ditarik oleh duri yang sangat tajam. Itulah saudara-saudaraku, tatkala roh kita ini mau keluar, jika seorang manusia itu
hanya bercinta, hanya bermunajat, hanya selalu menginginkan tentang urusan duniawiyah tanpa mengurusi urusan kerohaniannya. Hal itu dikatakan oleh Tuhan sudah terlambat. Mereka baru sadar bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sama sekali. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah berlomba-lomba untuk hati selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersama Allah. Marilah saudara-saudaraku sama-sama berlomba-lomba hati ini berbuat kebajikan. Jangan hanya dirimu ini ngurusin urusan jasad jasmaniyah dengan kepentingan-kepentingan perut, dengan kepentingan-kepentingan pangkat, dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Barang siapa di dunia ini hatinya tidak pernah bersama Tuhan, barang siapa di dunia ini hatinya tidak pernah bersama Allah, maka di akhirat pun mereka tidak akan pernah berjumpa pada Allah. Mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku, bagi yang sadar, marilah berlomba-lomba berbuat kebaikan hati ini, tidak hanya tentang urusan jasad jasmania. Karena jika hal itu engkau abaikan, engkau tidak percaya apa yang kami sampaikan, ya silahkan. Tapi hal ini perlu diingat, bahwa nanti kita baru sadar tatkala nafas kita ini sudah sampai tenggorokan. Begitu pula sebaliknya, barang siapa di dunia ini yang selalu berjumpa dengan Allah, maka di akhirat pun juga selalu berjumpa dengan Allah. Itulah golongan kekasih-kekasihnya Allah. Itulah ahli-ahli suhud yang tatkala di dunia ini hatinya selalu berjumpa, hatinya selalu berjumbu terhadap Allah. Nanti di akhirat pun juga begitu, akan selalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicatat hal ini. Yang pertama, selain Allah itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun. Yang kedua, hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di dunia ini adalah kesempatan pertama dan terakhir. Untuk itu manfaatkanlah sebaik mungkin. Untuk hatimu selalu bisa bertemu dengan Allah, selalu bercinta terhadap Allah, agar hatimu bisa benar-benar kembali kepada Allah. Jika dirimu ini sudah sadar, saya yakin dan percaya dirimu akan selalu berbuat baik hatimu di mata Allah.
untuk masa depan yang berikutnya. Inilah orang-orang yang hatinya sebagai calon-calon kekasih Tuhan, bahkan bisa jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang sudah menyadari bahwa dirinya ini ingin kembali kepada Tuhannya. Ingat, hidup di dunia ini tidak bisa mengekalkanmu. Janganlah dirimu sekali-kali hatimu itu punya niat untuk berpisah dengan Allah. Karena Allah itu tidak ada gantinya. Pegang teguhlah tali Allah itu. Jangan pernah lepaskan hatimu selalu berzikir kepada Allah, selalu bermunajat terhadap Allah. Yang kami maksud adalah selalu berzikir menggunakan zikir sirul asrar. Peganglah teguh tali Allah itu. Jangan pernah lepaskan. Jangan pernah berpisah pada Allah. Sesuai dengan tema di atas tadi, janganlah sekali-kali dirimu punya niat berpisah terhadap Tuhan, karena Tuhan tidak ada gantinya. Wahai saudara-saudaraku, janganlah engkau ini hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah ini saja. Mohon maaf sebelumnya bagi saudara-saudaraku, janganlah hanya mengurusin pencaknya jasad jasmaniahmu ini saja. Ini sudah waktunya hatimu berpisah dengan urusan-urusan duniawiyah. Zaman sudah akhir, zaman sudah di penghujung. Bahwasanya sekarang kita lihat bersama, di mana-mana telah disiarkan tentang tauhid ilahiyah. Disampaikan tentang tauhid ilahiyah, ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Di mana-mana sudah seperti itu. Tetapi kenapa dirimu ini tidak paham dengan hal itu? Kok hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah itu? Padahal itu peringatan pertama dan terakhir dari Tuhan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Janganlah engkau selalu bercinta terhadap dunia. Karena semua itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yang bisa menyelamatkanmu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Janganlah engkau berpisah pada Allah, dan janganlah engkau berpisah pada Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku yang sedikit saya sampaikan. Semoga hal ini menjadikan sebuah perenungan bagi hati-hati yang mau sadar. Tetapi jika tidak mau sadar, ya silahkan. Karena tentang urusan selamat dan tidak selamat di akhirat tergantung panjenengan sendiri tatkala di dunia ini. Yang penting
para kekasih-kekasih Tuhan itu sudah mengingatkanmu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat anak cucu kita kelak nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.